Selamat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek dimanapun berada. Kita ketemu lagi dalam acara refleksi. Pada pagi hari ini kita akan bicara tentang sang debt collector yang mengeroyok anggota TNI Angkatan Darat. Para sahabat sang kakek, ada sebuah kebiasaan buruk dari perusahaan leasing, di mana mereka melakukan tindakan penyitaan terhadap mobil-mobil yang menunggak angsuran bagi perusahaan leasing pembiayaan tersebut. Karena ini sudah cukup berjalan lama, menjadi kebiasaan-kebiasaan yang dianggap tidak masalah lagi. Tiba-tiba pada beberapa waktu yang lalu terjadi sebuah insiden, boleh dikatakan insiden, ketika kelompok ini, para debt collector, mau menyita mobil di jalanan. Ternyata customernya itu atau nasabahnya yang menggunakan mobil ini sedang mau menuju ke rumah sakit. Karena terjadi percekcokan, dapat laporanlah sang anggota TNI Angkatan Darat yang kebetulan Babinsa dari Kelurahan Semper Timur. Karena diminta tolong, lalu dia pergi ke tempat kejadian karena sudah macet. Lalu dia mengambil alih mobil ini, mau membawa ini ke rumah sakit. Ternyata sang debt collector ini tidak menerima, masih mengejar terus. Dan akhirnya mereka berhenti di pintu tol, lalu terjadilah rebut-rebutan. Akhirnya sang anggota Angkatan Darat mundur ke bangku kedua, dan yang membawa mobil adalah pemilik mobil dan diminta dibawa ke Polres Jakarta Utara. Dan sang anggota TNI Angkatan Darat melapor kepada kepolisian supaya ini bisa diselesaikan keributan ini. Para pengeroyok ini begitu dilapor langsung lari dan menghilang. Ternyata beberapa waktu kemudian polisi dan tentara melakukan pengejaran dan akhirnya menangkap 11 orang anggota dari debt collector tersebut. Apa yang mau kita lihat dari kasus ini? Tindakan semena-mena, kesewenang-wenangan dari perusahaan leasing menggunakan para preman menjadi debt collector yang menyita bahan atau motor ataukah mobil sebagai objek fidusia, ternyata selama ini banyak menimbulkan keresahan. Sebetulnya Kapolri sudah mengeluarkan sebuah larangan untuk debt collector tersebut, tetapi kenyataannya di lapangan masih terus berlangsung. Oleh karena itu, dengan kejadian ini, di mana terlibat anggota Babinsa yang TNI Angkatan Darat dari Semper Timur menimbulkan masalah ini, sampai membuat Pangdam Jaya mengeluarkan statement yang sangat keras, berantas semua premanisme dan debt collector yang menggunakan kekuasaan berdasarkan hanya surat kuasa tanpa izin profesi bahwa dia berhak sebagai penagih atau bisa menyita. Para sahabat sang kakek, memang kalau berbicara soal menyita, menggeledah, mengambil sesuatu secara paksa, secara hukum itu tidak boleh, kecuali ada izin atau perintah pengadilan. Jadi selama ini sebetulnya apa yang dilakukan para debt collector ini sudah bertentangan dengan hukum. Karena seseorang walaupun merasa berhak terhadap sesuatu benda, jika itu dikuasai oleh orang lain, sama dengan misalnya kita menang perkara, bahwa ini sudah hak kita tanah ini, tapi kita juga tidak boleh semena-mena kita mengambil sendiri. Harus melalui eksekusi dari pengadilan, melalui jurusita. Kalau kita melakukan sendiri, ini namanya main hakim sendiri, Eigenrechting dalam istilah hukumnya. Bahwa kita karena merasa berhak dan punya dasar, lalu kita melakukan eksekusi sendiri. Eksekusi penyitaan, penggeledahan, siapapun biarpun dia penegak hukum, itu tidak boleh dilakukan tanpa izin atau perintah pengadilan. Jadi selama ini debt collector dan perusahaan leasing ini sebetulnya sudah melakukan pelanggaran hukum dengan main hakim sendiri, menyita sendiri objek fidusia yang diperjanjikan. Setiap orang harus tunduk terhadap hukum. Mungkin dengan korban anggota TNI Angkatan Darat menyadarkan TNI Polri untuk bersikap tegas dan jelas
dan lugas untuk menindak segala tindakan debt collector yang main hakim sendiri, menyita mobil atau motor di tengah jalan. Ini yang menjadi seolah-olah kita ini adalah menuntut melakukan keadilan di jalanan, padahal itu melanggar hukum. Oleh karena itu para sahabat sang kakek, janji Pangdam dan Kapolda Metro Jaya, jika Anda mengalami kasus-kasus seperti itu, silakan laporkan ke TNI Polri supaya diproses secara hukum. Bagi perusahaan leasing, kita juga paham bahwa memang kredit atau angsuran ini harus dibayar demi kelangsungan perusahaan. Tetapi jangan karena kita mau meminta angsuran, mau memaksa pembayaran, atau mau menyita mobil, kita menjadi melanggar hukum. Mari kita belajar patuh hukum, tegakkan hukum, tapi tidak dengan melanggar hukum. Tegakkan hukum dengan proses hukum yang benar. Patuhi segala aturannya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jelas mengatur bagaimana menyita, menggeledah, mengambil barang-barang milik orang yang dalam tanda petik dianggap sebagai barang bukti, tetapi harus izin atau perintah dari pengadilan. Mari kita belajar dari sini. Mari kita belajar dari kasus ini supaya hukum ditegakkan dengan cara-cara yang disediakan oleh hukum. Demikian refleksi kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu. Ngopi dulu.